Halo Sobat Digital, selamat datang di Tiltak Statement di mana kita ngobrol santai, tapi berbobot tentang teknologi dan dampaknya di dunia nyata. Saya Ramdan dan saya akan memandu obrolan kita hari ini. Dan saya Lutfi, CEO host yang akan menemani juga hari ini kita akan bahas topik yang lagi hangat dan krusial banget di dunia bisnis, yaitu cloud computing atau dalam bahasa Indonesia adalah komputasi awan. Cloud computing bukan cuma hanya istilah keren di dunia IT, tapi juga sudah mulai mengubah cara bisnis berjalan, termasuk di Indonesia. Nah, untuk ngobrol lebih dalam, kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat kompeten. Langsung aja kita sambut ada Ibu Herlina sebagai Chief Technology Officer dari startup teknologi Growforce. Baik, terima kasih kepada Bapak Ramdan dan Bapak Lutfi karena sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi ilmu di sini. Halo Bu Herlina, terima kasih sudah hadir. Dan ada juga Ibu Fitri, konsultan bisnis digital yang sudah membantu ratusan UMKM go digital di seluruh Indonesia. Selamat datang Bu Fitri. Halo semuanya, ya tentu saya sangat senang sekali karena bisa diberi kesempatan untuk hadir di sini. Oke, kita masuk ke segmen yang pertama. Apa itu cloud computing? Langsung saja kita ke pertanyaan dasar. Bu Herlina, banyak yang masih bertanya-tanya, sebenarnya apa sih cloud computing itu? Cloud computing adalah layanan komputasi seperti server, penyimpanan data, database, jaringan, dan software yang dapat diakses melalui internet. Dengan layanan ini, perusahaan tidak perlu membeli atau mengelola infrastruktur IT sendiri, melainkan cukup menyewanya dari penyedia cloud seperti Amazon Web, Google Cloud, atau penyedia lokal seperti BusinessGeo. Jadi mirip seperti kita sewa rumah dibanding harus membangun dari nol. Ya. Tepat sekali. Bedanya di cloud kita bisa mulai dari kapasitas kecil dan skalakan sesuai kebutuhan. Biayanya juga lebih efisien dan fleksibilitasnya luar biasa. Misalkan kita mau tambah storage, tinggal klik, atau butuh performa lebih tinggi, kita tinggal upgrade. Dan yang menarik, semua bisa dilakukan tanpa harus punya tim IT besar. Benar begitu, Ibu? Betul. Bahkan startup kecil atau UMKM bisa langsung punya sistem digital sekelas perusahaan besar hanya dengan cloud. Dan bukan cuma efisiensi biaya aja ya, jadi cloud itu juga memungkinkan bisnis untuk tetap berjalan walau tim bekerja secara remote. Apalagi saat sejak dulu masa pandemi ya, fleksibilitas itu jadi sangat penting ya. Menarik banget. Tapi apakah semua bisnis bisa merasakan manfaat cloud? Misalnya pertanian, perikanan. Tentu bisa, karena kami juga mendampingi koperasi petani yang mulai menggunakan cloud untuk menyimpan hasil data panen, logistik, dan mengakses laporan secara real time. Begitu juga dengan sektor pendidikan, rumah sakit, bahkan pemerintahan. Cloud membantu mereka bertransformasi menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Kalau dari pengalaman Ibu Herlina sendiri, di startup apa yang paling terasa berubah ketika pindah ke cloud? Yang paling terasa adalah kecepatan inovasi. Tim bisa langsung uji coba fitur baru tanpa harus mikirin dulu beli server atau install perangkat. Terus waktu dan biaya bisa lebih difokuskan ke riset dan pengembangan produk. Jadi bukan cuma menghemat tapi juga mempercepat inovasi bisnis, bukan begitu? Iya, dan itu krusial untuk bisa bersaing di pasar sekarang. Kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu dampak cloud terhadap bisnis di Indonesia. Nah, Bu Fitri, bisa Anda jelaskan lebih lanjut soal pengaruh cloud terhadap keberlangsungan bisnis di Indonesia? Oh tentu,
Cloud juga bisa mengubah fondasi operasi bisnis. Bayangkan waktu dulu pelaku usaha harus investasi ratusan juta buat IT. Nah, sekarang dengan modal langganan ratusan ribu per bulan saja, mereka sudah bisa mempunyai item yang powerful. Selain itu, Cloud juga bisa membuka peluang kolaborasi antara pelaku usaha melalui integrasi API, data sharing, dan platform digital. Dan mungkin juga mempermudah ekspansi bisnis. Betul, karena semua sistem ada di cloud, perusahaan bisa buka cabang baru di kota lain tanpa harus install ulang sistem atau rekrut banyak orang. Cukup buka cloud-nya, justru hal itu sangat mendukung strategi scale up. Bahkan banyak pelaku UMKM yang akhir ini bisa ekspor karena cloud membantu mereka terhubung dengan platform e-commerce digital. Apakah ada contoh UMKM yang berhasil bertransformasi karena cloud? Banyak sih, karena salah satunya pengrajin batik yang sekarang bisa menerima pesanan kostum di luar negeri karena sistem produksinya yang terhubung dengan aplikasi cloud. Mereka tahu stok bahan, progres pesanan juga, sampai pengirim juga. Jadi all-in-one dashboard. Luar biasa. Jadi cloud ini seperti tulang punggung digitalisasi ya. Betul, tapi memang masih perlu banyak edukasi dan pendampingan agar makin banyak yang bisa dimanfaatkan. Lanjut ke segmen yang ketiga, tantangan dan solusi cloud. Nah, kita bahas tantangan lebih dalam. Selain soal kepercayaan dan keamanan, apalagi tantangan yang ibu berdua lihat? Tantangan berikutnya adalah integrasi sistem lama. Banyak bisnis masih menggunakan sistem konvensional atau semi-digital, dan proses migrasi ke cloud-nya bisa cukup rumit. Tapi sekarang sudah banyak tools yang bisa bantu migrasi lebih mudah. Kalau dari sisi biaya, masih ada anggapan cloud itu mahal? Justru sebaliknya, cloud itu masih scalable untuk masalah biaya. Bisa dimulai dari paket yang paling kecil dulu. Tapi tantangannya lebih ke pola pikir sih, bahwa investasi digital itu bukan beban tapi aset untuk jangka panjang. Jadi mindset ya kuncinya. Ya benar, karena transformasi digital itu bukan cuma soal alat, tapi juga soal cara kita berpikir. Jadi harus ada leadership yang mau belajar dan beradaptasi untuk itu. Pemerintah juga berperan penting baik dari sisi regulasi, insentif, maupun penyediaan infrastruktur digital di daerah-daerah. Ada saran untuk pelaku usaha yang masih ragu pindah ke cloud? Kalau misalkan kalian masih ragu, coba dulu dari hal yang kecil gitu. Misalnya pakai sistem akuntansi yang berbasis cloud dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan adaptasi dan nanti juga terlihat manfaatnya. Coba dulu aja, jangan takut. Kita lanjut ke segmen yang keempat, masa depan cloud di Indonesia. Sekarang kita bisa lihat ke depan dalam waktu 5-10 tahun. Menurut Ibu Herlina dan Ibu Fitri, seperti apa masa depan cloud di Indonesia? Saya percaya semua layanan baik itu keuangan, pendidikan, logistik, bahkan pertanian akan makin berbasis cloud dan AI. Kombinasi keduanya bisa memberikan prediksi, otomatisasi, dan efisiensi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan makin banyak pemain pokal yang tumbuh, Indonesia tidak hanya jadi pengguna juga ya, tapi juga menjadi pencipta teknologi dari cloud. Kita juga punya talenta digital yang luar biasa, tinggal kita dorong saja ekosistemnya. Apakah mungkin dalam waktu dekat UMKM bisa pakai AI juga karena solusi cloud? Itu sudah mulai, sejak lama juga sudah dimulai sih, soalnya kan contoh sederhana ya, chatbot untuk layanan pelanggan, sistem rekomendasi produk juga, atau analitik penjualan, semua itu juga bisa kerja karena adanya cloud, jadi sebagai fondasinya aja gitu. Dan karena biaya AI berbasis cloud itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, maka bisnis kecil pun bisa mencicipi teknologi canggih. Jadi, masa depan teknologi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kecepatan kita menghadapi cloud. Bukan begitu? Benar, siapa yang cepat beradaptasi, dia yang akan bertahan dan tumbuh.
Wah, diskusi hari ini benar-benar membuka mata ya. Cloud computing bukan hanya tren, tapi sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk bisnis di era digital saat ini. Makasih banyak untuk Ibu Herlina dan Ibu Fitri atas waktu dan instingnya yang luar biasa. Banyak hal yang bisa langsung diterapkan oleh para pebisnis di luar sana. Ya, sama-sama senang juga bisa berbagi. Semoga sedikit yang apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi wawasan untuk teman-teman semua. Terima kasih kembali, senang berbagi ilmu di sini. Semoga ini bisa jadi inspirasi bagi para pelaku usaha di luar sana untuk melakukan bertransformasi. Sampai jumpa di TED berikutnya. Terus semangat berinovasi dan jangan ragu melangkah ke masa depan digital. Ingat, masa depan bisnis ada di Awas Cloud Komputer. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.